Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kepada kita kesempatan untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayatnya dalam rangka untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali membacakan firman Allah Jalla Jalaluh, yakni surah At-Taubah ayat yang ke-83. Ayat yang kita bahas masih ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang orang-orang munafik. Pada ayat yang ke-83 hingga 85, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang munafik untuk berjihad. Man'ul munafikin minal jihad wal man'u minas shalah ala mautahum.
serta Allah melarang mensolati mayat mereka, wa tahdzir minal ightirar bi amwalihim wa auladihim, dan juga Allah memberikan peringatan yang keras kepada kita agar kita tidak tertipu oleh harta dan anak-anak mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perang Tabuk adalah perang yang dibenci oleh orang-orang kafir dan juga oleh orang-orang munafik, karena di waktu itu kondisi yang sangat sulit, ya, sehingga mereka dengan berat hati berangkat untuk ikut perang Tabuk. Adapun orang-orang, ya, munafik, ya, mereka menggembosi, ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, sehingga kebanyakan dari mereka izin tidak ikut berangkat untuk pergi berperang dengan mengatakan ini kan musim panas, ya, dan sebentar lagi kita panen, dan saat ini kita sedang, ya, paceklik, ya, karena belum ada panenan, mendingan kita di rumah saja, nggak usah berangkat, ya. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi supaya mengatakan bahwasannya panasnya api neraka itu lebih dahsyat daripada panasnya dunia ini. Kemudian Allah menghukum mereka, sekalian mereka pun tidak diizinkan berangkat untuk berjihad. Bahkan seandainya mereka bangkit untuk berangkat berjihad, justru keberangkatan mereka itu hanya menjadi bumerang, hanya membawa, ya, kehancuran dan kelemahan bagi pasukan Islam. Kemudian Allah pun melarang mensolati mayat-mayat mereka, orang-orang munafik yang lahirnya menampakkan keislaman dan menyembunyikan, ya, kekufuran. Dan juga Allah melarang kita tertipu dari harta dan anak-anak mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ir raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya aduwwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wa la tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ay yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Fa ir raja'aka Allah, maka jika Allah mengembalikan kamu, yakni mengembalikan engkau ya Muhammad, mengembalikan engkau ya Muhammad dari peperangan, ila ta'ifatin minhum, kepada suatu golongan dari mereka, yakni orang-orang munafik, fasta'dzanuka, kemudian mereka meminta izin kepadamu, lil khuruji, untuk keluar, yakni izin untuk pergi berperang. Faqul, katakanlah, lang takhruju ma'iya abadan, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya. Walang tuqatilu ma'iya aduwa, kamu tidak boleh memerangi musuh bersamaku selama-lamanya. Mereka mendapatkan hukuman. Innakum raditum bil qu'udi awwala marrah,
Yang demikian itu karena kamu telah rela, kamu telah ridha untuk tidak pergi berperang sejak pertama kali diserukan panggilan jihad. Kemudian kata Allah, faq'udu ma'al khalifin. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Ya, ini dihukum secara fisik dan juga secara psikologi, secara mental. Ya. Kemudian wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Dan janganlah engkau ya Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka, yakni orang-orang munafik. Kapan itu? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih. Dan janganlah engkau berdiri, yakni mendoakan di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Sesungguhnya mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah dan Rasulnya, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Kemudian wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Dan janganlah memperdaya kamu, membuat kagum dirimu harta dan anak-anak mereka. Innama yuridullah. Sesungguhnya dengan itu harta dan anak-anak Allah hendak yu'adzibahum biha, menyiksa mereka fid dunya, di dunia, wa tazhaqa, dan akan keluar anfusuhum, jiwa mereka akan melayang, jiwa mereka, wahum kafirun, sedang mereka dalam keadaan kafir. Tegas ayat ini memberikan peringatan yang keras kepada kita orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap ada orang yang meninggal di kota Madinah, beliau melihat kepada sahabat Hudzaifah. Apabila sahabat Hudzaifah ikut mensolati jenazah tersebut, maka Umar pun ikut mensolati jenazah tersebut. Karena sahabat Hudzaifah termasuk sahabat yang telah diberi informasi oleh Nabi tentang siapa-siapa orang munafik di kota Madinah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat pelajaran dari ayat ini, tafsiran dari ayat ini, yakni ayat yang ke-83. Ayat yang ke-83. Namun sebelumnya kita lihat munasabah, persesuaian antara ayat ini dengan ayat sebelum-sebelumnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwasannya ayat-ayat dari surah At-Taubah tatahaddas an makhazil munafik wa su'i tariqatihim, berbicara tentang kehinaan orang-orang munafik dan buruknya jalan mereka. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keburukan mereka, Allah menjelaskan beberapa perbuatan mereka yang tercela itu, lantas Allah menjelaskan beberapa sikap tegas terhadap mereka setelah Nabi pulang dari perang Tabuk.
Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk pergi berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang lain setelah perang Tabuk, karena sudah terbukti kemunafikan mereka itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kalau orang munafik diizinkan ikut perang hanya menimbulkan kekacauan. Ambillah contoh perang Uhud. Ketika perang Uhud, awal mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 1.000 pasukan. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik, menghasut dan menggembosi semangat sebagian pasukan, maka mereka yang di dalamnya ada benih-benih kemunafikan terhasut, akhirnya balik. Waktu itu yang ikut balik ke kota Madinah ada 300, pasukan tinggal 700. Ini pun di antara 700 masih ada yang belum bersih tauhidnya, maka nanti tersaring lagi ketika gelombang kedua. Gelombang pertama peperangan Islam menang, kemudian pasukan pemanah turun dari posisi yang telah ditempati dan dipesan oleh Nabi, jangan tinggalkan bukit ini apapun yang terjadi. Waktu itu turun semua, dari 50 orang itu tinggal beberapa orang sahabat yang masih taat kepada komando, itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Khalid bin Walid menguasai bukit Uhud, lalu menyerang kembali kaum muslimin, lalu kalah. Ketika kaum muslimin terdesak, beberapa orang kabur, tinggal beberapa sahabat yang masih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka perang Uhud secara tidak langsung perang untuk menfilter, menyaring siapa yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul berjihad karena Allah, dan siapa yang terkontaminasi dengan nifak atau kemunafikan. Nah, itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada perang setelah perang Tabuk ini ditutup total akses bagi orang munafik untuk jihad, nggak boleh, sebab keikutsertaan mereka hanya melemahkan semangat jiwa kaum muslimin dan mengacaukan barisan kaum muslimin. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Bahkan Allah melarang mensolati mayat-mayat mereka. Allah melarang mendoakan mereka. Allah melarang memohonkan ampunan dan syafaat untuk mereka. Dan orang kafir nggak berhak mendapatkan itu semua. Kemudian Allah juga melarang dalam ayat ini nanti agar kita tidak tertipu, terperdaya dengan harta, kedudukan, anak-anak yang dimiliki oleh orang munafik. Sebab itu semua akan menambah siksa bagi mereka di dunia dan melalaikan dari akhirat. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, dan dunia itu surga bagi orang-orang kafir. Nah, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dunia ini sebesar apapun urusannya, sebaik apapun hari-harinya, sebagus apapun tempatnya, itu semuanya bagi kita orang beriman diibaratkan seperti penjara. Status dunia bagi kita seperti penjara. Karena seorang mukmin yang sejati pasti akan mencari kenikmatan yang lebih baik, kenikmatan yang lebih sempurna, kenikmatan yang lebih tinggi, dan kedudukan yang lebih tinggi.
Adapun bagi orang kafir, maka semua di dunia ini surga bagi mereka. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kesenangan di dunia ini dan mereka lupa akan kehidupan akhirat. Kondisi orang-orang kafir diabadikan dalam surat Muhammad ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir yatamatta'un, mereka bersenang-senang di dunia ini. Wa ya'kulun, mereka makan-makan di dunia ini. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana ya makannya binatang. Lihat orang kafir, hidupnya cuma itu, ya, bersenang-senang, makan-makan, pesta-pesta. Itu orang kafir, ya. Mereka lupa akan kehidupan akhirat. Wan naru maswal lahum, dan neraka jahanam adalah tempat tinggal mereka. Lihat orang kafir, apabila mati maka pasti masuk neraka, wala'iyadzubillah, dan sungguh celakalah bagi penduduk neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Karena itulah kaum muslimin, dunia dengan berbagai kesedihannya, dengan berbagai kekecewaannya, dengan berbagai kekhawatirannya dan kegelisahan-kegelisahannya, bagi orang kafir itu surga, kaum muslimin. Surga bagi orang kafir, ya, itu surga. Kenapa? Sebab orang kafir mereka akan segera pindah dari dunia ini ke neraka, akan segera pindah ke neraka. Wala'iyadzubillah. Maka apapun kondisi orang kafir di dunia ini, maka dunia ini bagi mereka seperti surga dibandingkan kesengsaraan yang akan mereka dapatkan di akhirat. Ya, itulah sebabnya dalam sebuah kisah yang sahih, ya, kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, penulis kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar waktu itu menjadi qadhi, hakim, menjadi hakim di Mesir, karena qadhi di masa itu mulia hidupnya, gaji tinggi, bahkan qadhi itu lebih tinggi daripada khalifah gajinya. Bahkan qadhi bisa menghukum khalifah ketika salah. Nah, itu hebatnya di zaman kekhalifahan. Ibnu Hajar sebagai qadhi di Mesir waktu itu, kaya beliau. Selain memang beliau keluarga kaya, sebelum jadi qadhi beliau sudah kaya raya, saudagar beliau itu, sugih temenan. Suatu hari Ibnu Hajar naik kereta kencana, kereta yang mewah, dikawal oleh beberapa prajurit pengawal dengan baju yang mewah. Lewatlah Ibnu Hajar di pasar, ya, konvoi bersama pasukannya, pengawalnya. Kemudian dihadang oleh orang Yahudi penjual minyak, minyak goreng, ya, sehingga bajunya belepotan dengan minyak. Kemudian kata orang Yahudi tersebut, sebentar wahai qadhi, inna nabiyakum yaqul, sesungguhnya nabimu bersabda, inna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, sesungguhnya dunia itu surga, penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Wa kaifa dzalika wa anta fi hadzal taraf wal ihtifa. Namun kenyataannya kok seperti ini. Sampeyan hidup dalam kemewahan, dalam, ya, kehormatan yang mulia, sedangkan saya fi ghayatin ma yakunu minal faqri wa dzul. Aku miskin, aku fakir dan hina. Seperti kamu lihat ini. Fa kaifa dzaka? Lu kok iso ngono? Kata orang Yahudi itu. Dia protes sama Ibnu Hajar. Enggak terima dia. Nabinya mengatakan dunia penjara bagi orang, ya, mukmin,
surga bagi orang kafir, tapi dia kok sengsara di dunia ini. Nah, apa jawaban Ibnu Hajar? Ibnu Hajar rahimahullah menjawab, saya, kata Ibnu Hajar, aku ini saat ini meskipun dalam kondisi kemewahan, dalam kondisi kedudukan terhormat seperti yang kau lihat saat ini, kondisi ini tidak seberapa dibanding kenikmatan surga yang akan didapatkan orang beriman kelak di akhirat. Sementara engkau dalam kondisimu saat ini, dalam keadaan miskin, dalam keadaan hina, maka tidaklah seberapa dibandingkan dengan apa yang akan engkau rasakan di akhirat nanti ketika dibakar di api neraka kelak. Mendengar jawaban Ibnu Hajar, orang Yahudi pun takjub. Dia pun otomatis langsung mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Maka bersabarlah kaum muslimin, bersabarlah. Anda yang sekarang mungkin ditakdirkan rezekinya pas-pasan, bersabarlah ya. Jangan terperdaya dengan mereka orang kafir yang kaya raya itu, yang mobilnya mewah, yang mungkin tidurnya di hotel yang sekali tidur mungkin 100 juta dan sebagainya. Sudah, jangan tertipu dengan mereka. Maka kaum muslimin yang berbahagia, nah itulah ya, kondisi orang-orang kafir. Jangan tertipu. Kemudian ya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ayat ini memiliki sababun nuzul kaum muslimin. Sebab turunnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Atau sababun nuzul ayat ini dalam kitab Al-Bukhari nomor 4670 dan Muslim nomor 2774. Sebab turunnya ayat ini ayat 84 disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, lama tuwfiya Abdullah bin Ubay bin Salul jaa ibnuhu Abdullah bin Ibnu Abdillah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, pimpinannya orang munafik di kota Madinah, meninggal dunia, putranya Abdullah bin Abdillah yang sudah bersyahadat dan masuk Islam, sahabat Nabi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu ay yu'tiyahu qamisahu yukaffinu fihi abahu fa'atahu. Dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baju Nabi untuk digunakan mengkafani sang ayah. Fa'atahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bajunya kepada Abdullah bin Abdillah. Summa sa'alahu ayusolli alaih. Kemudian dia juga minta supaya Nabi berkenan mensolati jenazah sang ayah yang munafik. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusolli alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit untuk mensolatinya, hendak mensolatinya. Ketika melihat itu, faqama Umar pun berdiri, Pak. Fa akhadha bi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memegang baju Nabi. Sebentar ya Rasul, kata Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, tusalli alaihi, engkau hendak mensolati dia? Wa qad nahaka rabbuka an tusalli alaihi, padahal Tuhanmu telah melarangmu mensolati orang munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama khayyarani Allah. Hai Umar, Allah telah memberikan pilihan kepadaku. Allah telah memberikan pilihan kepadaku. Faqala, Allah berfirman dalam surah At-Taubah 80 yang kita bahas kemarin,
Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum. Sama saja ya Muhammad, engkau memohonkan ampunan bagi mereka orang munafik atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, podo wae, nggak bermanfaat setelah meninggal. Kemudian wasa'aziduhu ala sab'in, dan aku akan melakukannya lebih dari 70 kali. Qala, Umar pun menegaskan, ya Rasul, innahu munafik. Dia kan munafik ya Rasulullah. Umar masih ngeyel, Pak. Umar masih ngotot. Qala fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Ibnu Umar, putra Umar yang ada di situ, mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk mensolatinya. Lantas fa'anzalallah azza wa jalla ayat, maka turunlah ayat, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Jadi waktu itu Nabi ketika hendak mensolati turun ayat, ya Muhammad, kamu jangan mensolati seorang pun dari orang munafik yang mati selama-lamanya, dan jangan engkau berdiri mendoakan mereka di atas kuburannya. Masya Allah ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, karena apa? Karena begitu sering Allah menurunkan ayat disebabkan Umar. Maka Nabi mengatakan, laulam, kalau seandainya ab'asu, kalau seandainya aku tidak diutus untuk menjadi nabi, ya Umar, tentu engkaulah pasti diutus menjadi nabi. Hei Umar, kalau bukan aku yang diutus jadi nabi, Allah pasti mengangkat kamu yang jadi nabi. Kenapa? Karena begitu sering Allah menurunkan ayat gara-gara Umar. Contoh ayat ini misalnya, ini turun kan gara-gara Umar ngeyel sama Nabi. Maka Allah membela Umar, membenarkan sikap Umar. Begitu juga tentang kasus Khomer. Kan ayatnya itu kan turun sampai 4 tahap itu. Yang akhirnya final Khomer haram sampai kiamat itu Umar yang menyebabkan. Ya Allah, kalau engkau tidak menurunkan ayat tentang Khomer yang tegas, kacau ini ya Allah. Turun ayat tentang Khomer dengan tegas. Begitu juga tentang pembebasan dan membunuh tawanan Badar. Rasulullah ingin minta tebusan, Abu Bakar juga sama, karena Abu Bakar juga lembut seperti Nabi. Umar tidak ya Rasul, bunuh mereka. Maka turun ayat mendukung pendapat Umar bin Khattab. Begitu juga tentang ayat hijab bagi istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga turun gara-gara Umar yang meminta kepada Allah agar supaya kaum muslimah itu dibedakan dari wanita-wanita non muslimah, agar supaya mereka terlindungi kehormatan. Itu Umar, Pak. Penyebab turunnya itu Umar. Masya Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, luar biasa Umar ini. Nah, jadi sejak itulah Rasulullah tidak jadi mendoakan dan mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Adapun kain kafan yang diberikan kepada Abdullah bin Abdullah itu sudah diberikan. Kemudian itu pun masih ditanya oleh Umar. Di lanjutan hadis disebutkan Umar, Anas, Jabir dan yang lainnya itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, mengapa Anda memberikan baju Anda kepada orang yang kotor dan najis ini? Kata Umar bin Khattab. Jadi Umar itu mengatakan, Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang kotor dan najis. Maka Rasul mengatakan, inna qamisi la yughni anhum min Allah syai'an. Bajuku ini tidak dapat melindunginya dari Allah sama sekali. Artinya tetap dia akan disiksa oleh Allah. Tidak akan berpengaruh dengan bajuku ini. Fala'allallahu ayyudkhila bihi alfan fil Islam. Semoga dengan hal ini
Allah memasukkan 1000 orang ke dalam Islam. Artinya apa? Semoga dengan sikap Nabi yang memberikan bajunya untuk dijadikan kafan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, ini menarik simpati pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga mereka pun seneng. Wah, Nabi aja ngasih kain kafan kepadanya dengan bajunya. Akhirnya mereka pun diharapkan masuk Islam dengan serius, bukan munafik seperti itu. Itu harapannya. Nah, begitu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika pengikut-pengikut Abdullah bin Ubay yang nggak pernah jauh dari Abdullah bin Ubay, kemana-mana mereka bergerombol orang munafik itu. Mereka bergerombol. Maka ketika mereka melihat Rasulullah memberikan baju kepada putranya Abdullah bin Abdillah untuk dijadikan kain kafan bagi ayahnya tersebut, maka di antara mereka mulai serius untuk mempelajari Islam dan masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sebab turunnya ayat 84. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tidak boleh sholat untuk non muslim dan juga orang-orang munafik. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini memberikan beberapa hukum. Yaitu yang pertama, larangan mensolati orang kafir yang meninggal dunia. Yang kedua, disyariatkan sholat jenazah atas seorang muslim yang meninggal dunia dalam kondisi beriman. Yang ketiga, disunnahkan berziarah ke kuburan kaum muslimin selama tidak melakukan perkara-perkara yang berbau syirik. Yang keempat, disunnahkan saling tolong menolong dalam proses penguburan seorang muslim, dan ini pahalanya besar. Nah, ini pahalanya besar. Makanya ketika ada yang meninggal di antara kaum muslimin, maka Nabi segera mengatakan, segera datangi saudara kalian, seperti dalam hadis Muslim misalnya, inna akhon lakum qad mata. Ketika Jabir bin Abdillah meriwayatkan sebuah hadis, inna akhon lakum qad mata, sesungguhnya seorang saudara kalian telah meninggal dunia, faqumu, maka berdirilah, fasollu, salatlah, alaihi, untuknya, qala faqumna fasofafna sofain, yakni an-Najasyi. Jadi ketika Najasyi meninggal, lalu sahabat pun salat gaib, mereka bangkit berdiri salat gaib. Nabi sebagai imamnya membuat dua sof untuk mensolati Raja Najasyi yang meninggal dunia. Maka kaum muslimin sepakat berijma' kalau ada orang Islam yang meninggal dunia, kita disunnahkan untuk mensolatinya. Kemudian ketika mensolati, dalam hadis Abu Dawud, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Apabila kalian mensolati mayat, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Ikhlaskan doa untuknya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang ayat yang terakhir tadi 85 tentang larangan kita takjub dengan orang kafir, orang munafik terhadap harta anak-anak mereka, maka kita tidak diperkenankan menyanjung orang kafir. Dalam surat yang lain, surat Ali Imran ayat 196 hingga 197, Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad
mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. La yaghurrannaka, janganlah sekali-kali kamu terpedaya, kamu tertipu oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri ini. Jadi kalau Bapak lihat orang kafir gonta-ganti pasangan ya, mereka itu pesta-pesta, Anda gak usah tertipu itu, ya gak usah tertipu. Mata'un qalil itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian summa ma'wahum jahannam, setelah itu neraka jahannam menjadi tempat tinggal mereka. Wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal mereka. Maka kaum muslimin jangan silau dengan gaya hidup orang kafir, jangan. Apalagi meniru mereka, menyerupai mereka, tasyabuh dengan mereka, jangan. Haram hukumnya kaum muslimin. Ya, haram hukumnya ya mengikuti gaya hidup mereka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, anak cucu kita dari mengikuti orang-orang kafir dan tertipu oleh orang-orang kafir. Nah, begitu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kejayaan mereka itu hanya sementara. Ya, harta mereka cuma sementara. Itu memang Allah jadikan untuk memberi kesempatan kepada mereka. Allah berfirman, wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabum muhin. Surat At-Taubah ayat 55 yang dulu kita bahas. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda, memberi anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Nah, itu tujuannya. Jadi jangan tertipu kaum muslimin. Ya, sehingga kita tutup dengan hadis Nabi riwayat Ahmad yang sahih jilid 4 halaman 145. Uqbah bin Amir radhiyallahu an menceritakan Nabi bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dunia beserta isinya, sedangkan dia itu ahli maksiat, sedangkan dia itu melakukan dosa-dosa, maka itu hakikatnya adalah istidraj. Itu istidraj. Allah mengeluh-eluhkan mereka. Maka Rasul membacakan surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzakaru, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Maka ketika mereka lupa, ketika mereka melupakan berzikir kepada Allah, ketika mereka itu lupa peringatan-peringatan dari Allah yang diberikan kepada mereka, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Apa? Mereka diberi kekayaan. Ketika mereka bermaksiat ditambah dunyone, tambah sugih. Sampai akhirnya ketika mereka berbahagia dengan kekayaannya, akhadnahum baghtah, kami sekonyong-konyong kami siksa mereka, kami cabut itu semua. Fa idzahum mublisun, akhirnya mereka terdiam, berputus asa. Itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita agar kita tidak tertipu dengan dunia ini, agar kita ingat ada yang harus kita tuju yang di atas segalanya, yaitu akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tawaffana 'alal Islam was sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin wa fi kulli makan wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.